Bismillah, domairu nasbi al-mutasilati. Domir nasbin. Nasbin itu artinya ya boleh diartikan nasbin aja ya, nasbi atau nasab nanti. Tapi kalau ditanya apa maksudnya, posisinya sebagai objek nanti ya, domirnya kata ganti nama. Al-mutasilati tersambung. Kalau posisinya sebagai objek, maka domirnya itu harus tersambung penulisannya, tidak boleh terpisah. Karena kalau yang terpisah nanti posisinya subjek, sebagai subjek. Nomor satu, iyahu hanya kepada dia. Dia satu orang laki-laki hu. Nanti bisa hu-nya bisa hi. Ya, seperti alaihi. Tidak alaihu, tapi alaihi. Bisa hi, bisa hu, bisa hi dalam dua bentuk ya. Ini hu ini artinya dia satu orang laki-laki. Sedangkan huwa juga artinya dia satu orang laki-laki. Tapi ini bentuk tulisan ini untuk subjek. Kalau sebagai subjek, posisi atau jabatan kata dia, jabatan kata dalam kalimat, dia menempati sebagai subjek. Kalau sebagai objek ditulisnya hu. Kalau sebagai subjek ditulisnya huwa. Kalau sebagai objek, hu-nya ini tersambung. Hanya saja ini alif tidak bisa menyambung dengan H, ya sepertinya terpisah, tapi statusnya ini tersambung hurufnya. Nah, kalau huwa ini penulisannya selalu terpisah. Huma terpisah, hum terpisah. Ketika sebagai subjek penulisannya terpisah semuanya, tidak boleh disambung. Kemudian iya huma hanya kepada dia dua orang laki-laki. Ya, dia sebagai objek, dia juga bisa hima dalam dua bentuk, bisa huma, bisa hima. Kalau sebagai subjek hanya huma saja, nggak bisa hima dan penulisannya terpisah. Iyahum, nah, iyahum hanya kepada mereka para laki-laki. Nah, hum ini posisinya sebagai objek. Kalau sebagai subjek masih sama hum, tapi hum sebagai subjek ini tidak bisa disambung penulisannya. Sedangkan hum posisinya sebagai objek bisa dalam bentuk him tulisannya. Him. Bisa hum, bisa him. Ini nomor satu, dua, tiga, tiga ini lil muzakar kata ganti ini untuk laki-laki. Sedangkan ha, huma, huna, dia satu orang perempuan, mereka dua orang perempuan, huma dan huna, mereka para perempuan. Ini adalah kata ganti ad-dhamir nasbin untuk objek. Huna bisa hina dalam dua bentuk. Bisa huna, bisa hina. Sedangkan huna sebagai subjek, dia hanya huna saja, tidak bisa hina. Nah, ya, ha ini satu orang perempuan, dia satu orang perempuan. Dia jika juga sama ya, hanya beda posisi. Ini untuk memanas ya, begitu ya. Ini ka, ini kalau sebagai subjek anta. Kuma sama. Kum, kalau sebagai subjek bukan kum tapi antum. Artinya kalian para laki-laki. Kemudian ki, kamu satu orang perempuan. Kalau sebagai subjek bukan ki ditulisnya tapi anti. Anti. Kemudian kuma, kamu dua orang perempuan. Kuna, kalian para perempuan. Kuna, kalau sebagai subjek bukan kuna ditulis tapi antuna. Iya, ya hanya kepadaku. Ya dalam bentuk objek. Kalau dalam bentuk subjek, ana. Artinya ya saya, ana juga saya. Iya, nah ini artinya kami. Nah, penulisannya ketika sebagai objek. Ketika sebagai subjek, bukan na, tapi nahnu sebagai subjek. Alhamdulillah.